Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan beberapa uraian ayat firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Lukas pasal 12 ayat 35. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi pelayan-pelayan yang selalu berjaga-jaga. Dikatakan di sini pada Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ada dua hal yang penting sekali untuk kita perhatikan pada saat kita berjaga-jaga, pada saat kita siap sedia melayani Tuhan, adalah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang tetap berikat ini adalah gambaran bahwa kita siap secara jasmani, kita siap melayani Tuhan. Pinggang yang tetap berikat. Kalau di dalam New International Version dikatakan, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Jadi kita siap untuk melayani Tuhan. Jadi siap sedia. Jadi tidak tergesa-gesa. Ada pelayan-pelayan pekerjaan yang sifatnya pelayan yang harus siap sedia, itu antara lain pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang baik di negara-negara yang sudah maju, mereka itu siap dengan kondisi setiap detik harus bisa sudah cepat meluncur ke tempat yang ada api kebakarannya. Sehingga mereka pada waktu istirahat, pada waktu tidur, orang-orang yang bertugas ini tidurnya juga nggak bisa terlalu nyenyak dan mereka berpakaian seragam, sudah berpakaian seragam pemadam kebakaran. Begitu ada masalah panggilan dan sebagainya, mereka cepat meluncur untuk memadamkan kebakaran. Nah, kita harus seperti itu. Artinya kita selalu siap sedia melayani Tuhan. Dan kedua adalah pelita tetap menyala, menggambarkan daya kita yang tetap kita pelihara. Tidak ada gunanya kalau pemadam kebakaran ini siap sedia secara seragam, tapi tidak punya semangat. Tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mau berangkat untuk memadamkan api. Tidak sungguh-sungguh mau berjuang. Jadi harus di sini pelitanya menyala, artinya daya kita tetap kita pelihara. Daya untuk pelayanan, semangat untuk pelayanan, kesungguhan untuk pelayanan, itu harus tetap berkualitas yang sama. Dan kalau kita baca di sini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini juga mendorong kita untuk setia di dalam pelayanan. Kata-kata tetap ini menggambarkan setia, kesetiaan. Kesetiaan di dalam menjaga diri kita, kesetiaan di dalam menjaga daya kita, kesetiaan dalam menjaga semangat melayani, dan juga kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Jadi kesetiaan ini penting sekali untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang berikutnya adalah Lukas 12 ayat 36. Dikatakan begini. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi kita itu harus berjaga-jaga akan kedatangan tuannya. Kita tahu bahwa kita saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali ini harus seperti para hamba, para pelayan yang menunggu tuannya kembali pulang. Dan dikatakan di sini tuannya ini datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Artinya tidak perlu terlalu lama tuannya menunggu. Tidak perlu terlalu lama tuannya itu mengetok pintu. Karena apa? Karena pelayan-pelayan ini berjaga-jaga. Karena pelayan-pelayan ini siap sedia. Nah, kita harus mempunyai rohani yang bangun, kondisi rohani yang benar-benar sadar dan siap ketika kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi yang pasti adalah kita diminta untuk selalu berjaga-jaga, siap sedia pada setiap saat Tuhan Yesus kembali, kita didapati dalam keadaan yang sudah siap. Jadi bukan berarti kita baru menyiapkan diri ketika Tuhan Yesus sudah datang kembali. Atau sudah lewat waktunya baru kita menyiapkan diri. Enggak, harusnya kita justru seperti orang yang menanti-nanti. Jadi sudah siap sedia. Gambaran ini adalah gambaran yang Tuhan inginkan dari kita sebagai hamba-hamba yang dikatakan di sini benar-benar menantikan kedatangan Tuhannya kembali. Lalu pada Lukas 12 ayat 37 dikatakan begini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Jadi dikatakan di sini, hamba-hamba yang berbahagia, pelayan-pelayan yang berbahagia adalah mereka yang didapati tuannya berjaga-jaga. Jadi kondisi berjaga-jaga dan siap sedia di dalam melayani Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik di dalam melayani Tuhan, dan selalu mempunyai kondisi rohani yang bangun, bukan kondisi rohani yang tidur, kondisi rohani yang ya apalagi tidak sadar dan sebagainya. Tuannya ini akan dikatakan di sini mengikat pinggangnya sendiri, tuannya akan bersiap-siap mengikat pinggangnya sendiri dan mempersilahkan para hamba ini, para pelayan ini duduk makan. Jadi bukan tuannya minta dilayani buat makan. Tapi ternyata hamba-hamba ini, pelayan-pelayan ini, kita semua yang didapati benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, akan disuruh duduk makan dan dilayani oleh sang tuan. Dikatakan sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan berjaga-jaga, dengan sungguh-sungguh selalu siap sedia secara jasmani untuk melayani Tuhan dan siap menjaga kemampuannya, semangatnya untuk melayani Tuhan, maka nanti ketika tuannya datang, tuannya itu yang akan melayani pelayan-pelayan yang seperti ini. Seringkali kita berpikir bahwa mengapa ya kita kok kadang-kadang kalau doa tidak segera mendapat jawaban Tuhan, ataupun kita memerlukan sesuatu hal seolah-olah Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Kita mesti koreksi diri kita. Apakah kita sudah melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau atau belum? Sebab kalau kita sudah melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, dengan sendirinya Tuhan yang akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tuhan yang akan melayani kita. Tuhan yang akan mempersilahkan kita duduk untuk makan dan Dia datang untuk melayani kita semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kuncinya adalah berjaga-jaga ketika tuannya datang. Artinya selalu siap sedia. Tidak pernah sembarangan dalam melayani Tuhan. Tidak pernah di dalam melayani Tuhan itu mempunyai kualitas yang menurun. Tetapi selalu siap sedia seolah-olah apa yang kita lakukan pada hari ini dalam melayani Tuhan, ini adalah kesempatan terakhir. Selalu kita merasa bahwa ini kesempatan terakhir. Mungkin besok kita tidak sempat lagi melayani Tuhan. Sehingga kualitas pelayanan kita akan maksimal. Kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita merasa bahwa ini mungkin terakhir. Setiap kali melayani Tuhan, kita jadikan itu saat pelayanan yang terbaik. Selalu seperti itu. Dan itulah pelayan-pelayan Tuhan yang berjaga-jaga. Lalu Lukas 12 ayat 38. Dikatakan di sana, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berjaga-jaga, yang selalu siap sedia dalam melayani Tuhan dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka hamba Tuhan ini dikatakan berbahagia. Berbahagialah mereka. Berbahagialah para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang berjaga-jaga. Ini akan berbahagia. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh diri sendiri dari para hamba Tuhan itu atau pelayan Tuhan itu. Sehingga melayani Tuhan bukan suatu beban. Melayani Tuhan bukan suatu tekanan atau suatu hal yang memberikan beban berat. Tapi melayani Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Tuhan memberikan kebahagiaan itu bagi mereka yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lalu dikatakan juga pada Lukas 12 ayat 39 dan 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus kembali ini menggambarkan dua hal. Pertama adalah selesainya masa kerja pelayan-pelayan. Selesainya masa kerja pelayanan kita. Dan yang kedua adalah masa di mana Tuhan Yesus akan membawa kita.
Jadi di dalam hal ini dikatakan hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa? Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kedatangan Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Artinya kita berhenti melayani Tuhan pada saat yang kita tidak sangkakan. Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan sampai kita berpikir, besok saya masih bisa melayani Tuhan. Minggu depan saya masih bisa melayani Tuhan. Jangan-jangan hari ini Tuhan Yesus datang. Artinya hari ini kita selesai dan tidak lagi diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lagi. Sehingga hari ini adalah hari terakhir kita melayani Tuhan. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita tidak tahu kapan akhir dari pelayanan kita, atau kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau kapan Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita, maka kita tidak ada kesempatan untuk melayani lagi. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga pada saat itu apakah kita didapati sedang berjaga-jaga? Apakah kita didapati sedang siap sedia di dalam melayani Tuhan? Selalu pada posisi siap, selalu pada posisi yang selalu tersedia bagi Tuhan. Apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan berada pada posisi yang selalu siap sedia dan siap melayani Tuhan? Dan inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini ayat 35, ini merupakan gambaran tentang pelayan Tuhan yang siap sedia, pelayan Tuhan yang berjaga-jaga. Kalau kita selalu memperhatikan akan kesiapan kita dalam melayani Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, maka kita didapati oleh Tuhan berjaga-jaga untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu berikan prioritas utama. Ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, berikan prioritas utama untuk melayani Tuhan. Jangan kita berikan hal-hal yang sisa dan sebagainya yang meremehkan pelayanan Tuhan, tapi kita perlu memberikan prioritas utama untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kita didapati sebagai pelayan Tuhan yang menanti-nantikan tuannya, pelayan Tuhan yang didapati oleh tuannya berjaga-jaga. Karena kita memberikan prioritas utama bagi sang Tuhan, bagi kedatangan Tuhan ini kembali. Dan inilah firman Tuhan pada hari ini, supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang berjaga-jaga. Puji Tuhan. Serahkan padamu.